Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang al-usulul khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam. Yang pertama, pengertian al-usulul khamsah atau 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada maka akan muncul kerusakan atau mafsadah. Para ulama telah merumuskan 5 prinsip dasar syariat yang wajib dipelihara dan dilindungi, yaitu yang pertama adalah hifdzuddin atau memelihara agama. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah. Melaksanakan 5 rukun Islam, menegakkan syariat Islam, dan menjaga akidah dari penyimpangan merupakan salah satu bentuk menjaga agama atau hifdzuddin, termasuk juga di dalamnya menghormati keyakinan orang lain. Yang kedua adalah hifdzu an-nafs atau hifdzun nafs atau menjaga jiwa. Setelah menjaga agama, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa dapat dilihat dari diterapkannya hukum qisas. Penerapan qisas harus dipahami sebagai upaya melindungi nyawa manusia, bukan sebaliknya sebagai upaya menghilangkan nyawa manusia. Adanya ancaman hukum mati ini seharusnya menjadikan siapapun, baik itu individu, masyarakat, bahkan negara, harus berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan penghilangan nyawa manusia tanpa sebab yang diperbolehkan oleh agama Islam. Termasuk di dalam kategori hifdzun nafs, yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Islam sangat tegas mendukung segala upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara tegas, Al-Quran menyatakan bahwa di dalam harta seseorang terhadap hak bagi orang lain yang tidak mampu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilin wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Poin yang ketiga adalah hifdzul aql atau menjaga akal. Akal merupakan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan atau makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Supaya akal tersebut terjaga, maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusak akal pikiran. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Salah satu kemaslahatan yang dapat disebabkan oleh sehatnya tersebut adalah dapat memberikan masukan, kritikan dengan cara yang santun terhadap suatu kebijakan. Poin yang keempat adalah hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Selain itu, pentingnya menjaga keturunan juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu,
Manusia harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan cita-cita para pendahulunya. Atas dasar inilah Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, sebab menikah merupakan satu-satunya jalan untuk melahirkan keturunan yang sah. Setelah lahir keturunan, Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, merawat, mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Poin yang kelima adalah hifdzul mal atau menjaga harta. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memerintahkan proses dan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh harta tersebut, yaitu harus benar-benar dengan cara yang halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, monopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya.